Nikah kontrak atau nikah mut'ah bukan zina terselubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi banyaknya orang-orang awam yang menuduh bahwa nikah kontrak atau nikah mut'ah itu adalah zina yang terselubung. Ini adalah pernyataan yang tidak tepat, pernyataan yang kurang benar alias salah. Mengapa? Karena masalah nikah mut'ah itu tidak menjadi ijma' ulama tentang keharamannya, tetapi tetap menjadi khilafiyah. Tidak hanya kaum Syiah saja yang membolehkan adanya nikah mut'ah, tetapi banyak pula para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membolehkan adanya nikah mut'ah. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kita ini tidak setuju, saya sendiri, kami Al-Fakir dan Mu'alim sendiri tidak setuju, kurang setuju, tidak sependapat adanya praktik nikah mut'ah. Tetapi kami juga tidak setuju kepada orang-orang yang menuduh bahwa orang yang melakukan nikah mut'ah atau nikah kontrak itu adalah zina terselubung. Ingat, zina itu tidak nikah, jadi nikah itu lawannya zina. Jangan ikut-ikutan pada orang-orang yang bodoh atau orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam. Mereka menuduh bahwa nikah mut'ah adalah zina yang terselubung. Kemudian kita sebagai umat Islam tanpa meneliti yang mendalam langsung ikut-ikutan menuduh bahwa nikah kontrak atau nikah mut'ah itu adalah zina yang terselubung. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Mengapa? Karena di dalam syariat Islam sendiri, di dalam hukum Islam sendiri, orang Islam yang menuduh saudaranya sesama muslim melakukan zina, kalau tuduhannya tidak benar, maka dia harus dihukum. Dihukum disebut haddul qadhaf atau haddul qadfi. Maka jangan ikut-ikutan, kita harus berhati-hati. Di dalam madhab kita sendiri, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an, juga masih adanya perselisihan pendapat. Ini dalam satu madhab, belum madhab yang lain. Jadi masalah keharaman nikah mut'ah atau nikah kontrak itu tidak menjadi ijma'. Sekali lagi, bukan menjadi ijma', tetapi tetap khilaf. Bukan hanya Syiah saja yang membolehkan adanya nikah mut'ah, tetapi mazhab lain juga banyak yang membolehkan. Jadi sekali lagi, bedakan nih antara kita tidak setuju adanya nikah mut'ah atau nikah kontrak dengan kita menuduh perbuatan nikah kontrak atau nikah mut'ah itu sebagai zina yang terselubung. Perhatikan nih dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang disusun oleh Imam Al-Mawardi. Al-Hawi Al-Kabir adalah syarah dari kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Kitab Mukhtasar Al-Muzanni itu adalah kitab ringkasan dari kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Qala al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala fil Hawi Al-Kabir. Telah berkata oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir pada jilid yang ke-9 halaman 328. Wahadha kama qala. Wahadha bermula ini yaitu nikah mut'ah kama qala. Kama sebagai suatu qala yang telah berkata oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena
Al-Hawi Al-Kabir adalah mensyarahi kitab Mukhtasar Muzani, sedangkan Mukhtasar Muzani adalah meringkas dari kitab Al-Ummnya Imam Syafi'i. Sehingga yang disebut Al-Qala di sini yang dimaksudkan fa'ilnya adalah Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu an. Nikahul mut'ati haramun. Bermula nikah mut'ah haramun yaitu haram. Ini pendapat yang pertama. Nikahul mut'ati, nikah kontrak itu haram. Wahwa ayyakula, wahwa permulaan nikah mut'ah ayyakula yaitu sekiranya berkata oleh seseorang lil mar'ati kepada seorang perempuan, amti'ini nafsaki syahron, mut'ahkanlah oleh engkau ni padaku nafsaki pada dirimu syahron selama 1 bulan. Artinya mut'ah ini adalah bersenang-senang dengan diberikan imta' atau balasan atau imbalan. Bersenang-senanglah oleh engkau ni kepadaku nafsaki pada dirimu syahron selama sebulan. Au musimal haji atau pada musim haji. Au ma aqamtu fil balati atau selama tinggal oleh aku fil balati di negeri ini. Au yadhkuru dzalika bilafdhin nikahi atau menyebutkan oleh seseorang laki-laki dzalika pada itu bilafdhin nikahi dengan lafaz nikah. Au tazwiji atau lafaz perkawinan laha kepada seorang wanita. Au liwaliha atau kepada walinya ba'da ayyuqaddirahu setelah sekiranya yuqaddira mengkadarkan oleh seseorang hu kepada nikahnya itu bimuddatin dengan jenjang waktu. Imma ma'lumatan ada kalanya waktunya itu diketahui au majhulatan atau tidak diketahui. Fahuwa nikahul mut'ati al-haramu, maka bermula dia nikahul mut'ati yaitu nikah mut'ah al-haramu yang haram. Jadi kalau ada seseorang ini yang mengomong kepada seorang wanita atau kepada walinya wanita tersebut untuk menikah dengan mahar, ya mahar atau mas kawin sekian ribu atau sekian ratus ribu dengan jarak waktu, jenjang waktu tertentu, baik waktunya itu diketahui maupun tidak diketahui, maka itu disebut nikah mut'ah yang haram. Ini menurut mayoritas ulama. Mayoritas itu kebanyakan, tidak ijma'. Wa huwa qaulul ulama minas sahabati, bermula dia keharaman nikah mut'ah qaulul ulama yaitu perkataan para ulama minas sahabati dari para sahabat wa tabi'ina dan dari para tabi'in wal fuqaha'i dan dari para ulama al-fiqih. Wa huqiyah lah ini, wa huqiyah dan dihikayatkan an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, wa Ibni Abi Mulaikah dan Ibnu Abi Mulaikah, wa Ibni Jurayjin dan juga dari Ibnu Jurayj. Ini para ulama al-sunnah nih. Ibnu Abbas, ini sahabat, Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Jurayj, ini tabi'in. Tabi'in dari Ahlul Jamaah. Wal imamiyati lah, ini Syiah ini. Wal imamiyati dan dari imamiyah, Syiah imamiyah. Ra'yuhum terhadap pendapat mereka fihi di dalam nikah mut'ah jawazan, yaitu pada kebolehannya nikah mut'ah. Jadi Ibnu Abbas, Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Jurayj, ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh. Ra'yum fi jawazan. Istidlalan biqaulillahi ta'ala, dalam keadaan mengambil dalil oleh mereka biqaulillahi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Dalil mereka ini Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Maka nikahilah oleh kalian ma pada yang toba baik oleh dia malakum bagi kalian minan nisa'i daripada wanita. Lihat surat An-Nisa ayat yang ketiga. Fakana ala umumihim, maka ada ala umumnya itu atas keumumannya fil mut'ati di dalam nikah mut'ah al muqaddarati yang dikadarkan diperkirakan, wan nikahi al muabbadi dan nikah yang selama-lamanya. Wa qala ta'ala dan berfirman oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famastamta'tum bihi minhunna fa'tuhunna ujurahunna. Maka apa saja yang bermut'ah oleh kalian bihi dengannya minhunna dari para wanita itu, fa'tuhunna maka berikanlah oleh kalian hunna pada mereka ujurahunna pada mas kawin atau mahar mereka. Lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Wa hadza ablaghu finnasi, wa hadza bermula ini ablaghu yaitu lebih balik, lebih sangat finnasi di dalam nasnya. Jadi sekali lagi, masalah nikah mut'ah ini keharamannya bukan menjadi ijma' tetapi menjadi khilaf ulama. Demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lam.